Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia Putri dengan NIM 2119073 dari kelas Pengembangan Pembelajaran Al-Quran Hadis MTS atau MA dengan dosen pengampu Budian Rifiyati MSI. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS atau MA. Oke, nah sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pola hidup sederhana itu. Nah, jadi pola hidup sederhana itu adalah pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh berlebih-lebihan, seperti membeli pakaian, membeli makanan, dan lain-lain. Jadi itu yang dimaksud dengan pola hidup sederhana. Nah, pola hidup sederhana ini telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Innal mubazirina khazaihwana wa atizal qurba haqqahu wa miskina wa bana sabili wala tabazir tabazirong syayatini wa kanna syaitona lirabbihi kafir, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang menyantuni anak duafa. Sebelum kita memulai penjelasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari duafa itu. Nah, jadi kata duafa sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata doif, yang artinya orang yang lemah. Nah, makna dari menyantuni kaum duafa adalah orang yang memberikan harta atau barang yang bermanfaat untuk kaum duafa. Nah, kaum duafa itu apa sih? Jadi, kaum duafa itu sendiri adalah orang yang lemah atau orang yang tidak punya apa-apa, dan mereka harus disantuni sebagai kewajiban muslim untuk saling memberi. Nah, itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kaum duafa atau kaum yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Jadi, kita ini wajib memberi bantuan kepada mereka. Nah, selanjutnya, hak-hak apa aja sih yang harus ditunaikan? Yang pertama, ada mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain. Yang kedua, kita ini harus saling bersilaturahmi. Yang ketiga, ada lemah lembut dan sopan santun. Dan yang terakhir, ada memberikan sebagian bantuan kepada mereka dan memberikan sebagian rezeki kita pada mereka, karena itu merupakan bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksud dari penjelasan Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia agar memberikan hak-hak kerabat yang dekat. Kemudian Allah juga memerintahkan supaya memperbaiki keadaan orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Karena dengan memperbaiki keadaan mereka berdua, berarti kita memperbaiki keadaan masyarakat atau kita menolong sesama manusia. Sebab umat Islam seluruhnya adalah bersaudara. Masing-masing dari mereka ini merupakan tangan yang patut memberikan pertolongan kepada sesamanya. Kemudian dilanjutkan dengan larangan untuk berperilaku boros. Nah, selanjutnya ada beberapa perilaku orang muslim yang mengamalkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ada 3 ya. Yang pertama, tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya. Yang kedua, menjadikan harta sebagai penunjang untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir, menghindari sikap boros. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama tadi kan ada tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya atau kita miliki. Jadi, maksud dari pengertian ini, nah, kan kebiasaan manusia itu ketika memiliki suatu kelebihan selalu bersikap sombong dan angkuh atau ingin memamerkannya kepada orang lain. Nah, namun itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Adapun bagi mereka yang memiliki keimanan yang kuat serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, niscaya mereka ini tidak memiliki sikap sombong seperti itu atas harta yang mereka miliki. Meskipun harta kekayaannya tersebut sangat melimpah ruah, tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya. Namun mereka tetap bersifat rendah hati, sopan dalam ucapan, santun dalam perbuatan, dan selalu bersikap dermawan kepada sesama. Dengan demikian, hartanya itu mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu menjadikan harta sebagai penunjang untuk mencari ilmu. Nah, kita di sini kan tahu bahwa ilmu itu sangat penting, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, tentunya semua umat muslim itu wajib mencari ilmu dan mempelajarinya sepanjang hayat, karena ilmu itu sangat berguna bagi kita semua. Untuk mencari ilmu juga diperlukan biaya yang cukup, maka adanya harta kekayaan dapat digunakan sebagai media atau alat untuk mencari ilmu. Nah, semakin banyak harta seorang muslim, hendaknya semakin tinggi mereka mencari ilmu atau pendidikan yang didapatnya, sebab dengan harta itu peluang untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan semakin terbuka dengan luas. Yang selanjutnya, menghindari sikap boros. Nah, harta ini kan memang manis dan menyenangkan. Kita dapat melakukan apa saja dengan harta yang kita miliki. Tetapi, seorang muslim yang beriman dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, niscaya tidak akan melakukan perbuatan yang hura-hura atau berlebihan, atau sama saja dengan menghambur-hamburkan uang yang dimilikinya. Melainkan, semakin banyaknya harta, hidup mereka akan semakin sederhana dan hatinya semakin merendah. Mereka akan menggunakan hartanya sesuai keperluan dan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mungkin cukup materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.